Jiwaku yang ada di tubuh ini berasal dari masa depan. Pria ini banyak tanya sekali. Ayo kita buat penerus ST moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration. Sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 39. Bella melangkah menuju ruang kerja Arthur diikuti Jacob dan Emily. Bella mau mengklarifikasi mengenai kesalahpahaman ini. Kasihan, Zack dan para prajurit itu menjadi korban dari semua ini. Sepertinya kali ini Bella akan jujur mengenai dirinya yang berasal dari masa depan. Entah Arthur akan percaya atau tidak, setidaknya Bella sudah mengatakannya. Beruntung, Zack mengatakan mengenai umpatan itu. Jika tidak, mungkin Bella sudah melupakan mengenai jati dirinya sendiri. Tidak terasa, Bella sudah tiba di depan ruangan Arthur. Bella menatap pintu itu sekilas sebelum menoleh ke belakang. Sepertinya, terakhir ia masuk ke dalam ruangan ini saat bertengkar dengan Arthur mengenai Liam atau William lalu. "Kalian boleh pergi, aku mau bersama Raja sebentar," ujar Bella pada Emily dan Jacob. Kedua manusia berbeda jenis itu mengangguk dan mengundurkan diri berlalu pergi. Bella kembali menatap pintu itu dan masuk ke dalam. Ia melupakan jika sedang marah dengan Arthur. "Loh?" Arthur terkejut saat melihat Bella yang masuk ke dalam ruangannya. "Bukannya wanita itu sedang marah?" tanya Arthur dalam hati. Bella berdeham pelan dan duduk di kursi panjang yang ada di ruangan itu. "Aku ingin bicara sebentar," ujar Bella sembari menatap Arthur serius. Arthur tersenyum tipis dan beranjak dari meja kerjanya menuju Bella. Arthur duduk di sebelah Bella dengan senyuman yang belum luntur. "Mau bicara apa?" Arthur bertanya seraya menggenggam tangan Bella. Bella kembali berdeham sebelum berkata, "Ini mengenai kesalahpahaman yang aku perbuat. Hingga kau menyuruh Zack dan prajurit yang lain membuang waktu dengan mencari sesuatu yang tidak akan ada dan tidak akan pernah ada," kata Bella menjelaskan. Arthur mengernyit dan menatap Bella bingung. "Maksudmu?" Bella terdiam sejenak, memikirkan kata apa yang akan Bella ucapkan. "Apa kau benar menyuruh Zack mencari Bambang, Anjer dan Bangsat?" tanya Bella. Jujur saja, ia ingin tertawa jika mengingat itu. Arthur terkejut mendengarnya. "Kau mengetahuinya?" tanya Arthur yang dijawab anggukan kepala oleh Bella. Arthur mengepalkan tangannya. Bagaimana bisa Bella mengetahui? Apa Zack yang memberitahunya? Sial. "Jadi, tujuanku kemari untuk menyuruhmu menghentikan pencarian itu. Karena jujur saja, pencarian itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga." Bella menghela napas sebelum melanjutkan ucapannya. "Jadi, hentikan pencarian gila ini, dan aku akan memberitahukan padamu mengenai rahasiaku. Maka, jawaban mengenai siapa Anjir, Bambang, dan Bangsat akan kau ketahui." Arthur menatap Bella tidak percaya. Bagaimana bisa ia menyuruh menghentikan pencarian itu? Tapi sejujurnya pencarian itu memang sudah tidak berguna. Namun Arthur saja yang terlalu berlebihan. "Kalau begitu jelaskan, agar aku bisa memutuskan untuk menghentikan pencarian itu atau tidak," balas Arthur pelan namun dengan nada tegas. Bella tersenyum dan menaruh tangannya di atas punggung tangan Arthur yang masih menggenggamnya. "Apa kau percaya dengan reinkarnasi?"
Tanya Bella. Arthur mengernyit. Terlahir kembali. Bukannya menjawab, Arthur malah kembali bertanya. Bella mengangguk. Apa kau percaya? Tanya Bella lagi. Arthur terdiam sejenak. Entahlah, antara percaya dan tidak percaya. Balas Arthur seadanya. Bella menghela napas panjang dan menatap Arthur seutuhnya. Aku mau berkata jujur padamu, jika... Bella menggantungkan ucapannya. Jiwaku yang ada di tubuh ini berasal dari masa depan. Lanjut Bella. Bella menggigit bibir bawahnya, merasa gugup dengan tanggapan Arthur mengenai kejujuran ini. Kau sedang bercanda? Arthur bertanya dengan terkekeh. Bella yang mendengar itu langsung menampilkan wajah datar. Aku serius. Aku berasal dari masa depan, dan entah bagaimana aku bisa berada di zaman ini. Jelas Bella. Arthur terdiam dan berusaha mencerna penjelasan Bella. Apa benar yang dikatakan Bella? Tapi mengingat perubahan drastis Bella lalu seperti membuktikan jika ucapan Bella benar. Jadi itu sebabnya sifatmu berubah drastis? Tanya Arthur yang dijawab anggukan oleh Bella. Arthur kembali terdiam. Apa jiwamu tetap sama dengan jiwa Ratu Arabella? Bella tersenyum dan menangkup wajah Arthur. Aku adalah reinkarnasi dari Ratu Arabella, dan entah sebuah kebetulan atau memang sudah takdir jika namaku sama dengan nama Ratu Arabella. Jelas Bella tersenyum. Tanpa sadar, Arthur menghela napas. Ia pikir jika jiwa mereka berbeda, namun ternyata pemikirannya salah. Jelaskan lagi mengenai zamanmu, ujar Arthur. Bella sempat terkejut. Ia berpikir jika Arthur akan mempermasalahkan hal ini. Namun, tanggapan Arthur ternyata tidak seperti yang dibayangkannya. Aku akan menceritakan mengenai zamanku semuanya padamu. Tapi, untuk saat ini aku hanya akan menceritakan hal yang menjadi kesalahpahaman di sini. Apa itu? Kata yang kau suruh cari itu adalah kata umpatan dari zamanku. Itu bukan nama orang. Jelas Bella. Arthur membulatkan matanya. Benarkah? Jadi, yang aku suruh cari selama ini bukan nama orang? Bella mengangguk menjawabnya. Arthur berdecak. Pantas saja tidak pernah ditemukan. Gerutu Arthur kesal. Malam harinya, Zack dan para prajurit rahasia terkejut saat mendengar bahwa Bambang, Anjir dan Bangsat bukan nama orang, melainkan sebuah kata umpatan. Zack menggeram. Sudah selama ini tenaga mereka terkuras hanya karena mencari sesuatu yang tidak ada. Andai aku mempunyai nyawa 9, mungkin sekarang aku sudah memukul raja. Gumam Zack sambil berkacak pinggang. Di hadapannya, para prajurit yang ditugaskan Arthur lalu juga tampak lelah dengan kebenaran ini. Tidak disangka, hampir 6 bulan mereka mencari sampai di wilayah kerajaan lain, yang ternyata itu adalah kata umpatan. Ingin marah, mana berani. Panglima, kami pamit undur diri. Zack mengangguk mengiyakan. Memang, Arthur mengumpulkan mereka tadi di halaman belakang istana untuk memberitahu mengenai hal ini. Seharusnya aku sadar jika dari awal itu bukan nama orang. Gerutu Zack sembari mendengus kesal. Sebaiknya aku pergi keluar istana saja untuk menjernihkan pikiran sejenak. Zack beranjak dari tempatnya untuk keluar dari dalam istana. Namun, saat di lorong penghubung antara dapur dan halaman belakang, seseorang tidak sengaja menabrak Zack, membuat tubuh Zack sedikit oleng ke belakang, sedangkan yang menabraknya sudah terduduk di lantai. Oh, apa kau tidak punya mata? Zack berseru marah pada orang yang menabraknya tadi yang ternyata seorang wanita. Karena rambut yang menutupi wajahnya, Zack tidak bisa mengenalinya. Namun, saat wanita itu mendongak,
Baru Zack bisa melihat wajahnya. Azura? Azura tersentak dan berdehem pelan seraya berdiri. Di genggaman tangannya ada sesuatu yang langsung disembunyikannya di balik punggung. Salam Panglima. Azura menunduk hormat dan bersikap biasa saja agar Zack tidak menaruh curiga padanya. Zack menatap Azura aneh. Sedang apa kau di sini? Tanya Zack. Azura gelagapan dan semakin mengeratkan genggamannya di balik punggung. Saya ingin ke dapur. Iya, ingin ke dapur. Azura tersenyum tipis, berusaha menutupi kegugupannya. Zack memincingkan matanya. Ia tahu jika wanita ini berbohong. Dilihat dari gelagatnya yang mencurigakan. Apa dia mau berbuat gila lagi? Pikir Zack. Memang, Zack sudah tahu kebusukan Azura karena diberitahu oleh Arthur. Dan awalnya Zack terkejut. Azura terkenal sebagai wanita yang baik dan anggun. Namun, tidak tahu jika dia adalah wanita iblis. Mau apa ke dapur malam-malam begini? Zack semakin memojokkan Azura. Azura menggeram pelan dan menampilkan senyumannya. Pria ini banyak tanya sekali. Tiba-tiba aku ingin makan sesuatu. Jadi aku pergi ke dapur. Balas Azura berusaha untuk membuat Zack percaya. Kening Zack mengerut. Semakin curiga dengan tingkah Azura sekarang. Bukannya jam makan malam baru berakhir 1 jam yang lalu? Kau... Zack menunjuk Azura dengan mata memincing. Kau mau berbohong pada aku ya? Azura terkejut dan menggigit bibir bawahnya. Otaknya mulai berpikir, bagaimana cara menyingkirkan Zack yang menjadi penghalang rencananya. Azura semakin mengeratkan genggamannya pada sesuatu yang ada di balik punggungnya, dan tanpa ia sadar jika Zack tengah memperhatikannya. Apa yang ada di belakangmu? Azura berdehem dan tersenyum kecil. Apa yang kau maksud? Tidak ada apa-apa di belakangku. Elak Azura. Zack menyeringai. Kau mau membohongiku ya? Cepat, perlihatkan padaku. Tegas Zack. Ia yakin jika yang ada di balik punggung Azura adalah salah satu dari rencananya. Yang jelas, pasti sesuatu itu ada kaitannya dengan keselamatan Bella. Azura menggeleng dan berusaha untuk tetap tersenyum. Sepertinya malam ini Azura tidak bisa melanjutkan rencananya. Biarlah, Azura akan melanjutkannya lagi besok. Maaf Panglima, sepertinya aku tidak jadi ke dapur. Aku pergi dulu. Azura langsung berbalik dan memindahkan tangannya kembali ke depan dan semakin menggenggam erat sesuatu itu. Zack menatap punggung Azura yang kian menjauh. Setelahnya, bibirnya menyeringai tipis. Wanita gila, dia pikir dia bisa menyingkirkan ratu. Gumam Zack tidak habis pikir. Belum banyak yang mengetahui kebusukan Azura di kerajaan ini, kecuali Arthur, Zack, Lee, Emily, dan Wall. Arthur memang sudah mengetahui kebusukan Azura dari bayangan hitam yang ditugaskannya, dan juga dari Lee. Ia belum langsung menghukum Azura, karena ia ingin membuat rencana di mana Azura yang akan mengakui kejahatannya sendiri di depan umum. Arthur melakukan ini karena mengingat perasaan Bella. Ia tidak mau Bella terpukul dengan kebenaran ini, mengingat jika Azura sudah ia anggap sahabatnya sendiri. Arthur masuk ke dalam kamarnya dan mendapati Bella yang tengah duduk di atas ranjang. Wajah wanita itu tampak sedih dan Arthur mengetahui sumber dari kesedihan istrinya itu. Arthur menghampiri Bella dan membaringkan tubuhnya di ranjang, dengan paha Bella sebagai bantalannya. Bella hanya menatap sekilas ke arah Arthur dan kembali menatap kosong ke depan. Apa tidak bisa? Daryl dan Morris tinggal di sini saja. Tanya Bella tanpa menatap Arthur. Arthur tersenyum dan mengambil tangan Bella untuk diletakkannya di atas kepalanya. Acheron adalah kerajaan mereka, dan waktu latihan mereka di sini telah selesai.
ujar Arthur. Bella menunduk, menatap Arthur dengan bibir mengerucut. Tapi aku belum mau mereka pergi, balas Bella. Rasanya belum lama mereka di sini. Memang, Daryl dan Morris akan kembali ke kerajaan Acheron besok karena latihan mereka di Estemoral telah selesai. Dan itu membuat Bella sedih. Ia belum mau melepaskan kedua pangeran muda itu. Sudahlah, lagi pula jika kau menahan mereka berdua di sini, bagaimana keadaan di Acheron? Kau tahu kan, jika Morris adalah putra mahkota, sedangkan Daryl akan dilantik menjadi panglima perang. Jelas Arthur berusaha menyadarkan Bella. Bella menghela napas. Ia melupakan hal itu. Aku terlalu menyayangi mereka berdua, makanya sangat berat untuk melepaskan mereka pergi. Ujar Bella seraya mengusap pelan surai Arthur. Arthur terkekeh dan memiringkan tubuhnya. Tangannya melingkar di pinggang Bella, sedangkan wajahnya ia benamkan di perut rata Bella. Jika kau merindukan mereka, kau bisa mengunjungi mereka 1 bulan sekali. Ujar Arthur yang suaranya hampir tidak terdengar, karena pria itu bersuara dengan wajah yang masih menempel di perut Bella. Bella terkekeh geli, merasakan gerakan Arthur di peluknya. Baiklah kalau begitu. Benar juga kata Arthur. Bella tidak boleh egois dengan menahan kedua pangeran itu di sini. Mengingat jika mereka mempunyai peranan penting di kerajaan Acheron. Oh iya, bagaimana pekerjaanmu? Apa sudah selesai? Tanya Bella yang dibalas anggukan kepala oleh Arthur yang masih membendamkan wajahnya di perut Bella. Apa kau tidak bisa tidur lagi? Tanya Bella pada Arthur. Arthur menarik wajahnya dan menatap sekilas ke arah Bella, sebelum kembali memendamkan wajahnya. Iya, aku tidak bisa tidur lagi. Tapi tenang saja, aku tidak akan mengganggu tidurmu. Balas Arthur. Bella tersenyum dan masih mengusap rambut Arthur. Aku juga tidak bisa tidur. Balas Bella. Sepertinya kita akan begadang semalaman. Arthur terkekeh dan kembali merubah posisinya menjadi telentang. Arthur menatap wajah Bella dari bawah, kemudian melirik sekilas ke arah perut rata Bella. Ternyata Bella menyadari arah pandangan Arthur. Ada apa? Mengapa kau menatap perutku seperti itu? Tanya Bella heran. Arthur berdeham pelan dan kembali berbaring menyamping menghadap perut Bella. Tangannya terangkat dan mengusap perut Bella dengan lembut. Pergerakan itu membuat Bella semakin heran. Ada apa? Tanya Bella lagi. Dengan masih menatap perut Bella, Arthur berkata, Aku menghayal jika di dalam sana sudah ada anak kita. Pergerakan Bella yang tengah mengusap rambut Arthur terhenti. Bella menunduk dan menatap wajah Arthur dengan tatapan teduh. Benar juga, mereka selama ini belum melakukan itu, dengan alasan karena Bella belum siap. Umurku semakin bertambah, dan aku hanya ingin memiliki anak denganmu. Arthur memiringkan kepalanya agar bisa membalas tatapan Bella. Estemoral butuh penerusnya. Lanjut Arthur seraya menangkup wajah Bella. Bella menggigit bibir bawahnya. Ia paham dengan ucapan Arthur. Tapi Bella sedikit takut melakukan itu, karena ia belum pernah melakukannya. Tapi jika Bella seperti ini terus, Bella merasa tidak enak. Bagaimanapun, kerajaan Estemoral menantikan penerusnya. Tidak perlu dipikirkan, maafkan aku. Aku hanya terbawa suasana saja. Aku tahu jika kau belum siap. Jadi, aku akan menunggumu sampai kau Kalau begitu, ayo. Hah? Ayo kita buat penerus Estemoral. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.